di dalam Midweek Worship Community. Mari kita bersemangat, kita memuji dan menyembah Tuhan, Raja kita.
Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kehidupan kami boleh terus dekat dengan Tuhan, bahkan melekat dengan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh mempunyai arti, Tuhan Yesus. Dan biarlah tiap-tiap hari kami terus diperteguh dan dikuatkan lewat firman-firman Tuhan. Juga pada saat ini kami siapkan hati kami, pendengaran kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami juga boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa rancangan-rencana Tuhan yang terindah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Freddy Sutisna. Jesus bless you. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa di dalam anugerah-Nya yang masih memperkenankan kita saat ini untuk berinteraksi bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang unshakable faith, iman yang tidak tergoyahkan. Di masa saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang menghadapi peperangan-peperangan yang luar biasa hebat. Peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan darah dan daging yang Alkitab katakan, tetapi melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukanlah tetangga kita, musuh kita bukanlah teman pelayanan di gereja, musuh kita bukanlah agama-agama yang lain. Musuh kita adalah si jahat, si iblis yang memiliki rancangan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan bahwa itulah musuh kita sebenarnya, musuh kita yang sejati. Karena itu, untuk melawan musuh kita yang tidak nampak, musuh kita yang begitu ingin merusak kehidupan kita, maka diperlukan ketangguhan. Ya, bukan otot yang kuat, bukan pikiran otak yang pintar, tetapi sungguh-sungguh iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tangguh. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membaca suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 3, di mana di sana dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, dikatakan dalam suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 3, kita ini adalah prajurit. Ya. Maka tugas atau misi seorang prajurit adalah masuk dalam medan peperangan. Dan untuk masuk dalam medan peperangan hanya ada dua hal, menang atau kalah. Begitu. Mati atau hidup. Ya. Hanya dua perkara itu sebagai seorang prajurit. Maka kalau kita mau menang, kita harus menjadi prajurit yang kuat, yang tangguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kehidupan kita sedang berhadapan dengan banyak peperangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana sebagai seorang prajurit yang baik harus menang? Ada beberapa hal
yang harus kita bersama-sama pelajari dalam Alkitab yang sudah tentunya sering kita dengar. Ya, sebagai prajurit kita harus menjadi prajurit yang tangguh agar kita boleh menang dalam peperangan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjadi prajurit yang tangguh? Memiliki iman yang tangguh, iman yang teguh. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Ini yang pertama, fokus kepada Tuhan. Mari kita baca dalam suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Yesus. Pemimpin kita adalah Yesus. Oleh karena itu, mari fokuskan hidup kita kepada Kristus. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Tuhan kita. Musuh kita sekeliling kita begitu banyak. Persoalan di sekeliling kita begitu berjibun, saudara sekalian. Kalau kita melihat kepada persoalan, kepada permasalahan, kepada musuh kita, bisa timbul ketakutan, bisa timbul kekhawatiran, bisa timbul kecemasan dalam hidup kita. Apakah kita bisa memenangkan peperangan kita? Sedang musuh kita adalah musuh yang sedemikian berpengalamannya. Berapa kuatnya kita menghadapi persoalan-persoalan itu? Kalau pandangan kita arahkan kepada masalah, kepada persoalan, kepada lawan atau musuh kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, mari arahkan, fokus kepada Yesus Kristus. Kita belajar dari Daud. Daud, Alkitab katakan, seorang yang tidak punya pengalaman. Daud, seorang yang masih sangat muda belia. Dia harus berhadapan dengan seorang Goliat yang tentunya sudah sangat berpengalaman di medan perang. Tubuhnya begitu besar, melampaui Daud, sehingga pasukan Israel lebih banyak yang takut. Tetapi kita belajar dari Daud, dia fokus kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia katakan kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, engkau membawa pedang, tapi aku membawa nama Tuhan. Sehingga kita lihat pada akhirnya, sekuat apapun Goliat, sebesar apapun musuhnya itu, bisa dikalahkan. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud kuat, bukan karena Daud pengalaman, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Demikian juga mari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Kita melihat seberapa banyak olahragawan, atlet yang begitu kuat, akhirnya juga tumbang oleh karena COVID-19 ini. Seberapa pintar dokter-dokter belajar mengenai obat-obatan, mengenai virus dan sebagainya, tetapi juga akhirnya kalah oleh COVID-19 ini. Kita belajar dari hal itu. Mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Maka ketika kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, kita tahu kita tidak mampu menghadapi lawan kita. Kita tidak mampu menghadapi peperangan-peperangan yang ada di hadapan kita. Tapi kalau kita percaya Yesus yang sanggup menolong kita, maka kita akan mengalami kemenangan yang ada disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Ini yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, yang akan kita lihat, bagaimana kita boleh menjadi seorang prajurit yang tangguh, memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari suratan 2 Timotius ini yaitu disiplin. Kita harus memiliki disiplin. Kata disiplin ini berasal dari kata disciple dalam bahasa Inggris yang artinya murid, saudara. Ya. Seorang murid tentu harus disiplin. Seorang murid harus tertib. Tidak boleh semau-maunya, sekehendak hatinya. Dunia sering mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Ikutilah apa yang menjadi keinginanmu. Ya. Seakan-akan begitu bijaksananya pernyataan itu. Jadilah dirimu sendiri. Tetapi itu saya katakan tidak alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan, jadilah seperti Kristus. Ya. Saudara sekalian, disiplin itu harus ada dalam kehidupan kita, yaitu meneladani bagaimana Kristus hidup dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak mau atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus lakukan itu demi menyenangkan sang pimpinan. Coba saudara sekalian, seorang murid ketika dia harus sekolah, harus bangun pagi karena masuk jam 7. Padahal seorang murid katakan, aduh saya masih ingin tidur sampai jam 8. Tetapi dia harus menekan semua keinginannya. Dia harus membuang apa yang menjadi kemauannya itu, saudara sekalian, demi untuk mendisiplinkan diri. Oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk disiplin. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, bunyinya demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik pertempuran maupun pertandingan itu adalah sebuah kompetisi, menang atau kalah. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa misi kita harus memenangkan, maka tidak ada kata lain selain kita harus memiliki kedisiplinan diri. Apa itu kedisiplinan diri, saudara sekalian? Kedisiplinan diri adalah mematikan apa yang menjadi keinginan kita dan kita membangun apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan disiplin. Ya. Membaca firman Tuhan rasanya malas sekali. Tapi kalau itu menjadi kehendak Tuhan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Renungkanlah Taurat siang dan malam. Nah, kalau itu menjadi keinginan Tuhan, kita lakukan itu. Kita berdoa. Alkitab katakan tekunlah dalam doa. Wah, rasanya saudara sekalian ada rasanya malas sekali kita berdoa. Tapi firman Tuhan katakan berdoalah setiap saat. Maka kita akan lakukan itu. Untuk saudara sekalian, sang pimpinan kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu ada sebagian orang yang pernah mendengar kisah ini. Seorang atlet lari wanita pertama yang berhasil meraih 3 medali emas di Olimpiade Roma pada tahun 1960. Wanita ini bernama Wilma Rudolph. Ya, nanti saudara bisa lihat itu di Google. Siapa Wilma Rudolph? Dia lahir, saudara sekalian, dan ketika kecil dia terkena polio. Kakinya lumpuh, saudara sekalian. Namun pada usia 11 tahun, dia mulai bisa berjalan dan kemudian dia bercita-cita untuk menjadi seorang pelari. Banyak orang mungkin menertawakannya. Masa mungkin seorang yang pernah polio, seorang yang pernah lumpuh, bisa ikut pertandingan? Jangankan menang, ikut pertandingan saja rasanya mustahil. Tetapi saudara sekalian, dia memiliki seorang ibu yang mendukung cita-cita Wilma ini. Dia dorong Wilma untuk berlatih dan berlatih. Selama bertahun-tahun dengan disiplin, Wilma belajar untuk berlari. Wilma belajar untuk mewujudkan cita-citanya. Sehingga memang terbukti, saudara sekalian. Akhirnya, pada Olimpiade 1960, Wilma Rudolph bisa meraih 3 medali emas. Suatu raihan prestasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa untuk mencapai kemenangan. Demikian juga kehidupan kita. Untuk mencapai kemenangan, mari saya ingin kita mengajak Anda tekun, Anda disiplinkan dirimu untuk terus melekat kepada Tuhan, untuk terus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita akan menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak tergoyahkan, maka perlu, selain kedisiplinan, perlu ketekunan. Ini yang poin yang ketiga, ketekunan. Coba saudara sekalian kita membaca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani selalu menjalani pekerjaan dengan tak jemu-jemu. Ya, dia mulai menyiapkan lahan, mencangkul rumput-rumput yang tumbuh, dia babak. Setelah semuanya beres, kemudian dia tanam benih. Lalu kemudian dia sirami benih itu, dia beri pupuk benih itu. Tidak langsung berbuah, tidak langsung panen. Berhari-hari dia lakukan penyiraman untuk benih itu. Berbulan-bulan dia pupuki benih-benih itu. Lalu benih-benih itu kemudian tumbuh. Dia rawat dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya datanglah hari sukacita itu. Panen raya, panen besar. Di sanalah petani bersukacita dengan luar biasa. Kenapa demikian? Karena petani melakukan itu dengan ketekunan. Walaupun dia tidak tahu apakah nanti bisa panen atau tidak. Yang dia lakukan adalah menyirami, memupuki, merawat benih-benih
sehingga tumbuh, dan ketika tumbuh dia terus pelihara sampai kemudian semuanya menghasilkan panen yang sangat mendatangkan sukacita. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan katakan, mari kita harus menjadi kehidupan yang tekun. Ya, sekalipun mungkin masa sekarang adalah masa yang sangat sulit bagi kita semua. Ini masa yang terbalik, saudara. Ya. Dulu anak-anak ke sekolah tidak boleh bawa HP. Sekarang anak-anak boleh pegang HP, tapi nggak boleh sekolah. Ya. Dulu orang mendorong-dorong supaya semua ibadah ke gereja. Tapi sekarang orang mau ke gereja, jangan. Ini saya katakan adalah masa di mana masa yang terbalik segala sesuatunya. Tapi saya katakan, di masa yang terbalik, di masa yang aneh ini, saudara sekalian, kita tetap tekun. Ya, walaupun kita harus beribadah melalui online, mari kita jalani dengan tekun. Saatnya ibadah, kita ibadah dengan baik, walaupun mungkin masih di rumah-rumah. Ya. Kita lakukan itu semua dengan tak jemu-jemu, saudara sekalian. Dan saya katakan, satu kali nanti kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Saya ingat sebuah kisah yang mungkin saudara tentu semua pernah juga mendengar kisahnya. Yaitu Charles Dickens. Seorang penulis abad 19 yang sangat terkenal. Ya, baik di Inggris maupun di Amerika. Novel-novelnya luar biasa. Siapa yang tidak pernah membaca Oliver Twist? Sangat menarik sekali, saudara sekalian. Semua orang tentu mengenal siapa Charles Dickens itu. Dia tidak langsung jadi penulis hebat. Kalau kita mendengar kisahnya begitu luar biasa. Dia punya keluarga, saudara sekalian, katakanlah berantakan. Ketika usianya 11 tahun, ayahnya dipenjara karena banyak hutang. Mungkin ayahnya seorang peminum, pemabuk, tukang judi, kita tidak tahu. Tetapi hutang yang begitu banyak membuat ayahnya dipenjara. Sehingga saudara sekalian, sejak itu usia 11 tahun, Charles Dickens keluar dari sekolah pendidikan. Seakan-akan tidak ada harapan bagi anak itu ke depan. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia kemudian bekerja jadi seorang penyemir sepatu. Dan sambil menyemir sepatu itu dia berusaha untuk menulis. Dia coba, saudara sekalian, menulis. Dia kirimkan tulisannya ke penerbit, ditolak. Dia nulis lagi, kirimkan ke penerbit, ditolak lagi. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 100 kali, bukan 200 kali. Ribuan kali dia tulis, ditolak. Tetapi itu tidak membuat dia putus asa. Tidak membuat dia kemudian mengurungkan niat jadi penulis. Dia coba, saudara sekalian, menulis lagi. Dan semakin dia menulis, tulisannya semakin hari semakin bagus. Tulisannya semakin hari semakin indah. Tulisannya semakin hari semakin begitu luar biasa. Sehingga satu kali ketika dia kirimkan tulisannya kepada penerbit, entahkah penerbit itu merasa kasihan, beratus-ratus kali dia sudah kirim mungkin pikirnya, ditolak. Coba tulisannya ini saya terbitkan, ataukah memang tulisannya sekarang ini menjadi tulisan yang sangat baik. Pada akhirnya tulisan Charles Dickens itu diterbitkan, dan ternyata tulisannya itu menjadi tulisan yang begitu booming, terkenal
Kenapa, saudara? Karena Charles Dickens tidak ada kejenuhan. Tekun. Demikian juga, kalau kita mau menjadi seorang prajurit yang tangguh, memiliki iman yang tidak tergoyahkan, kita harus tekun. Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini Anda tidak ke gereja, malah di rumah pun Anda tidak pernah mendengarkan firman. Saya katakan, kehidupanmu akan menjadi kering. Kehidupanmu bukan bertambah baik, kehidupanmu akan bertambah hancur berantakan. Justru manfaatkan hal yang seperti GBS Kalvari lakukan dalam middle week worship seperti ini. Anda ajak keluarga Anda tetap untuk mendengarkan firman Allah, di mana itu akan menumbuhkan imanmu di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang berat ini, sehingga engkau terus membangun imanmu di dalam kasih dan anugerahmu, sehingga apapun yang menjadi masalah tidak akan menghancurkan imanmu, tidak akan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Justru engkau semakin melekat kepada Tuhan. Saya berdoa, mari saudara sekalian, jangan pernah jemu di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ayo kita lakukan semuanya dalam ketekunan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Kita akan baca saudara sekalian dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang sering kita dengar, tapi ini ingin saya ulang atau saya bacakan bagi saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tekun. Tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, ketekunan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Batu yang begitu keras, batu yang begitu besar, kalau itu ditetes oleh air, tuk, sehari mungkin tidak mengalami perubahan. 2 hari mungkin tidak mengalami perbedaan. Tetapi kalau itu terus-menerus, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, maka batu yang begitu besar, batu yang begitu kuat, pada akhirnya akan bolong juga. Demikian juga dengan ketekunan. Ketika Anda punya masalah, tekunlah berdoa. Mungkin hari ini engkau belum menerima jawaban doamu, tapi suatu saat doamu akan tembus di hadapan Tuhan. Tekun dalam membaca firman Tuhan, maka imanmu akan terus tumbuh. Tekun dalam pelayanan, maka engkau akan menikmati buah-buahnya. Tekunlah sungguh-sungguh, supaya kasih dan anugerah Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, dan izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk GBS Kalvari. Tuhan berkati baik hamba-Mu, Pastor Nathan Nail beserta istri, beserta seluruh staf pengembalaan, dan juga jemaat, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memiliki iman yang tangguh, iman yang tidak tergoncangkan. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.